Welcome bagi Anda semua yang sudah join Sunday Celebration Service kami. Entah Anda ikut melalui YouTube maupun First Media, kami mau menyambut Anda, kita mau katakan welcome, sebuah sukacita kita bisa beribadah bersama. Dan mari hari ini kita akan mengawali dengan doa. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh menyembah Engkau, kita boleh dengarkan firman-Mu. Karena gak ada keinginan lebih besar dalam hidup ini daripada mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk semuanya. In Jesus' name we pray. Amen. Sukacita karena kita punya Tuhan yang begitu baik, amin. Mari kita mengucap syukur, kita puji nama Tuhan, kita sembah Tuhan hari ini, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari pujikan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan. Mari bertepuk tangan bersama. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, Kami punya Allah yang hidup dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Hadirat dan urapan-Mu nyata Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara
setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan satu yang kami tahu dan kami pegang hingga hari ini, selama masih ada Tuhan dalam hidup kami, selama itu pula masih ada harapan buat setiap kami. Selama itu pula masih ada mujizat yang akan terus kami lihat dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang begitu besar. Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami. Engkau lebih besar dari penyakit kami. Engkau lebih besar dari rumah tangga kami. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Sebab itu kami menggantungkan harap dan percaya kami kepada Allah yang kami sembah. Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dari dulu, sekarang, bahkan hingga selama-lamanya. Kami mau pegang tangan Tuhan. Kami mau melihat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari aku ajak kita buka kedua tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Mari pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kau hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kau hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Lagi katakan, Tuhan dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Sekali lagi sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan ada. Tuhan ada Dan melihat. Amin. pergumulan yang ku Urama shikara dadada ya rama ya rama tu. Haleluya. tinggal diam, Amin. Tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan. Amin. Sendiri. Ku tak dibiarkan. tak dibiarkan sendiri. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on, 1 menit buat Tuhan. Come on church. Sing haleluya. Semua di rumah katakan haleluya. Semuanya sorakan haleluya. Kurang keras katakan haleluya. 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 Tetap angkat kedua tanganmu. Nikmati hadirat Tuhan. Kita tetap ada di bulan Church Culture. Dan minggu ini temanya adalah worship. Kita akan belajar tentang penyembahan. Tetapi sebelum kita masuk dan belajar tentang penyembahan, mari kita memberikan penyembahan yang terbaik dulu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap angkat kedua tanganmu kalau kau di rumah. Kau boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dan lihatlah wajah Tuhan yang sedang tersenyum padamu saat ini. Sama-sama katakan, kalau ku hidup
Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semuanya. Selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama sekali lagi, come on church. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Come on, more for Jesus. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, come on. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu. Kamilah penyembah-penyembah yang sejati Tuhan. Sebenarnya kami gak perlu lagi dengar khotbah, karena penyembahan adalah the part that God has been waiting for us to do every week. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mencintai kami dan Engkau menunggu pujian penyembahan kami. Jadikan kami penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami saat ini merasakan urapan yang begitu dahsyat. Kami mau terus tinggal dalam urapan ini Tuhan. Urapi setiap kami untuk kami mendengarkan hati-Mu tentang penyembahan, tentang worship yang adalah salah satu DNA gereja kami. In our church culture, Tuhan, jadikan kami worshipers. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Sembunyikan semuanya di balik salib-Mu yang kudus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang di rumah rasakan jamahan Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sudah di jamaah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya belum dengar tepuk tangannya, baik yang di gereja juga yang ada di rumah. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, haleluya. Sampai yang sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Steffi dan worship team, Rere, Biel dan kawan-kawan. Ayo kita kasih tepuk tangan buat mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya belum dengar tepuk tangannya, lebih keras lagi. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saat ini di gereja saya merasakan hadirat Tuhan begitu manis. Sungguh-sungguh menguasai gereja ini. Dan juga di rumah-rumah, saya percaya Tuhan mengurapi Anda. Kita sampai di minggu yang ketiga belajar tentang DNA gereja kita. Yaitu apa? Minggu ini apa? Kurang keras suara yang di rumah, minggu ini apa? Worship. Ya, masih kurang 4 minggu lagi. New life, nurturing, enthusiasm, worship. Terus apa lagi? Love, integrity, family, and excellence. Ini diajarkan di awal tahun. Supaya kita siap. Sama-sama katakan siap. Siapa yang percaya dengan iman bulan Juni nanti kita masuk ke Ciputra World. Sama-sama katakan siap. Kurang yang di studio, yang di gereja katakan siap. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Worship saya kasih judul penyembahan yang sejati. Keluar dari penyembah-penyembah yang sejati. Ya,
perempuan berdosa yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang perempuan sundal yaitu Rahab. Tidak kebetulan waktu saya saat teduh Tuhan ingatkan perempuan yang berdosa ini. Yang dipercaya dia adalah Maria Magdalena. Ya, minggu lalu Pastor Dennis sudah khotbah keren sekali tentang enthusiasm. Ya, our number one fan ya. Kita itu harusnya waktu kita kebaktian memuji Tuhan, bergereja ya. Kita cuma mau please, kita cuma mau menyenangkan satu audience. Siapa namanya? Siapa satu audience kita? Yang di rumah juga saya mau dengar suaranya. Siapa namanya? Kurang keras. Siapa namanya? Yesus. Lukas 7. Ya. Mungkin Anda sudah tahu cerita tentang ini. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kita belajar tentang worship supaya gereja ini terus tinggal dalam penyembahan. Penyembahan yang corporate. Kalau kita care tentang itu, kita akan melihat urapan Tuhan begitu mengalir. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Nanti akan kita tahu orang Farisi ini namanya Simon. Banyak orang yang mengundang Yesus, kelihatannya mengikut Yesus. Kelihatannya jadi orang Kristen, kelihatannya pelayanan. Tetapi orang Farisi ini ketika saya saat teduh, Tuhan mengingatkan bahwa seorang Farisi ini gambaran dari yang pertama, orang Kristen yang agamawi. Dia kelihatannya mau dekat dengan Tuhan, mengundang Tuhan. Tetapi dia cuma berpikir, ya aku adalah orang yang memang membutuhkan Yesus karena ada embel-embelnya. Jadi orang Kristen yang agamawi itu ya cuma berpikir bahwa kekristenan adalah agama, baik, ya toh, berbuat baik karena memang aku beragama Kristen, berhenti di agama. Tapi yang kedua, orang Farisi ini juga menggambarkan tentang orang Kristen yang ada maunya, ada embel-embelnya. Kelihatannya dekat sama Tuhan tapi gak mengalami Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saya berdoa kebaktian mulai hari ini sampai terus nanti di Ciputra World dan sebagainya. Kita itu adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Bukannya kelihatannya Tuhan hadir tapi kita gak mengalami apa-apa. Itu yang saya rindukan. Di minggu ini kita belajar tentang worship, saya rindukan kita semua bisa mengalami pengurapan Tuhan di dalam pujian penyembahan. Sehingga khotbah gak penting lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kenapa kita, DNA kita salah satunya adalah worship. Saya ngomong soal penyembahan secara corporate ya. Bukan cuma ngomong soal penyembahan, itu juga adalah ketaatan dan sebagainya. Tapi saya ngomong soal nyanyian saat ini. Saya ngomong soal penyembahan yang benar-benar kita lakukan bersama-sama. Bagaimana the power of worship itu bisa mengubahkan hidup Anda. Anda tahu bahwa nanti ketika kita sampai kepada kekekalan, kita hidup di sorga sana bersama dengan Tuhan. Dan gak ada lagi yang memisahkan kita. Hanya ada satu kegiatan yang Tuhan gak stop. Kegiatan khotbah akan berhenti. Kegiatan melayani, diakonia akan berhenti. Apalagi kolekte akan berhenti di sorga. Tapi ada satu pelayanan yang Tuhan gak akan pernah stop selama-lamanya. Yaitu pelayanan pujian dan penyembahan. That's why banyak orang katakan, ya Pastor Irwan jadi gembala sidang karena memang Pastor Irwan dulu worship leader, makanya care tentang penyembahan. Bukan cuma karena saya worship leader, tapi karena saya mengalami Tuhan di dalam worship dan saya punya hati gereja ini. Nanti minggu-minggu depan saya berdoa supaya Steffi waktu mimpin, Daniel waktu mimpin, Felicia atau Sally, siapapun yang memimpin. Kita gak perlu lagi disuruh berdiri. Nanti waktu kita onset sama-sama di Ciputra World, gak disuruh lagi angkat tangan. Tapi kita benar-benar ekspresif dengan sendirinya. Seperti apa yang Pastor Dennis katakan minggu lalu. Yang pertama, kenapa kita menyembah? Yang pertama, karena kita punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan. Kita mengakui dia Tuhan. Makanya kenapa kalau ya saya diundang pelayanan, ini yang namanya relationship, kedekatan. Membuat kita tuh ngefans sama Tuhan. Kita pengen dengar dari Tuhan. Bukan cuma duduk makan seperti orang Farisi ini mengundang Yesus yang tadi saya katakan. Banyak orang Kristen yang menyembah karena mau diberkati. Banyak orang jadi Kristen karena ada embel-embelnya. Bukan karena Yesusnya. Tapi saya berdoa di bulan church culture ini dan kita belajar tentang worship. Kita ikut Tuhan karena Tuhan, titik. Mungkin ini bisa Anda catat di rumah. Kenapa kita ikut Tuhan? Kita ikut Tuhan Yesus karena Yesusnya, bukan karena yang lain. Makanya kalau saya dengan istri saya melayani gitu ya. Kadang kita melayani di luar kota dulu sebelum zaman COVID. Ada orang-orang yang memang berkewajiban untuk ajak kita makan karena
kebanyakan di gereja-gereja lain, gereja-gereja besar terutama, kalau kita sedang melayani, waktu kita melayani, itu biasanya gembala sidangnya malah pelayanan di tempat lain. Jadi kirim wakilnya atau kirim stafnya untuk nemenin kita. Berbeda dengan di gereja kita selalu membangun pelayanan berdasarkan relationship. Jadi kalau siapapun pengkhotbah tamu yang berkhotbah di New Life Church, justru malah saya nggak khotbah di luar. Saya temenin pengkhotbah tersebut karena saya mau tahu, saya mau make sure dia dilayani dengan baik. Yang kedua, yang lebih penting adalah saya mau make sure dia berkhotbah dengan baik sesuai dengan tema dan visi gereja ini. Banyak gereja-gereja besar yang undang saya untuk berkhotbah, tapi ketika saya tanya apa yang harus saya khotbahkan, apa yang harus saya, temanya apa tahun ini, kira-kira visinya apa, tema bulanannya apa. Gak sedikit gereja-gereja besar itu mengatakan apapun yang Tuhan taruh dalam hati pastor. Tapi saya membiasakan di gereja ini, kita membangun segala sesuatunya based on relationship. Makanya kenapa kita menyembah Tuhan, karena kita punya hubungan, kita tahu siapa Tuhan. Makanya kalau saya diajak makan, orang yang ngajak makan gak punya relationship dengan saya mendingan makan berdua dengan istri saya. Yang kita benar-benar punya hubungan yang dekat, relationship itu. Makanya kenapa worship, bahasa aslinya, itu adalah proskuneo. Katakan sama-sama di rumah, proskuneo. Yang artinya adalah to kiss. Sedekat itu ketika kita menyembah Tuhan. Ketika tadi Steffi memimpin. Saya di gereja dan mungkin Anda di rumah. Saya bisa angkat kedua tangan saya dan setiap kali saya menyembah Tuhan di gereja, saya gak pernah menempatkan diri saya sebagai gembala. Saya gak pernah menempatkan diri saya sebagai pemimpin. Tapi saya menempatkan diri saya sebagai orang yang paling butuh Kristus. Dan setiap kali penyembahan di gereja dinaikkan, saya masih bisa menangis dan merasakan hadirat Tuhan. I love that. Dan saya gak mau kehilangan itu. Saya mau terus dekat dan intim dengan Tuhan. Sehingga tadi ketika pujian penyembahan dinaikkan, saya gak pengen naik panggung untuk berkhotbah. Saya cuma pengen duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Feel it. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Semua yang di rumah katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sama-sama katakan bersama-sama dengan saya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Anda bisa bayangkan, tadi saya bayangkan dan saya kasih tahu tim Precision Worship. Bayangkan ketika kita masuk on time, ini yang saya doakan nanti bulan Juni kalau kita onsite di Ciputra World. Jangan kita telat 1 menit pun. Bahkan kita datang paling awal 10 kurang 10. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika semua yang masuk baru menginjakkan kaki. Di ballroom itu ketika pintu dibuka, mereka menginjakkan kaki masuk. Mereka merasakan lawatan Tuhan dan mereka berkata, tidak peduli siapa yang khotbah, tidak peduli siapa yang pimpin pujian, tidak peduli siapa yang nyanyi, tidak peduli siapa yang melayani. Aku cuma mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena aku tahu dia Tuhan. Titik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena aku tahu the reason why we do worship is because Jesus is God. Yang penting bukan hanya menjangkau jiwa,
Tapi yang penting ketika kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Bayangkan, malaikat itu diciptakan, dia itu adalah makhluk yang kudus kan. Malaikat itu hebat kan. Bahkan malaikat tidak bisa jatuh di dalam, malaikat seharusnya ya tidak bisa jatuh. Tetapi Lucifer tetap jatuh karena dia ingin setara dengan Allah. Tetapi manusia punya resiko bisa jatuh lebih daripada malaikat. Tetapi Tuhan tetap menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat gak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat tidak diizinkan untuk memanggil dia Aba. Tetapi kita, umatnya, ketika kita punya relationship dengan Tuhan, kita tahu siapa kita dulu. Kalau kita ingat siapa kita dulu, kita semua adalah sampah. Gak kebetulan kenapa coba engkau pikirkan hari ini kenapa kita harus menyembah Tuhan. Bayangkan yang kedua adalah pemberian Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Poin yang kedua, ya karena pengorbanan excellent sacrifice yang Tuhan telah berikan kepada kita terlebih dahulu. Coba pikirkan, kenapa di keluarga besarmu, kamu yang dipilih pertama-tama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu yang bertobat. Kamu yang ditangkap sama Tuhan. Karena sebelum kekekalan, dari kekekalan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih engkau. Bayangkan pilihan Tuhan itulah yang membuat kita kudus. Dan yang membuat kita hari ini berkata, hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. I just want to worship you. Saya bikin quote seperti ini, penyembahan kita, ya juga penyembahan kita di dalam gereja, di kebaktian, menunjukkan seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. If you're close with God, gak peduli yang pimpin pujian sumbang kayak, di sini gak ada yang sumbang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Gak ada yang main musik kayak, gak ada acara kayak, kita tetap menyembah. Jadilah orang seperti itu. Ada excellent sacrifice. Kita lihat di ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Katakan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sekali lagi, siapakah perempuan berdosa ini? Dipercaya oleh beberapa teolog bahwa perempuan berdosa ini adalah Maria Magdalena. Seseorang yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Seseorang yang mau dirajam batu dan Tuhan katakan kalau gak ada yang dosa di sini, yang merasa gak berdosa lempari dulu wanita ini. Seseorang yang saudaranya juga dibangkitkan yang namanya Lazarus. Seseorang yang juga menunggu di kubur Yesus. Ini orang yang sama. Lihat, dia membawa ini adalah worship. Ketika orang Farisi mengundang Tuhan, kita nanti akan lihat di ayat-ayat selanjutnya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi lihat perempuan ini, dia membawa buli-buli pualam berisi minyak. Jangan datang ke gereja dengan tidak membawa apa-apa. Saya gak ngomong soal uang. Sekali lagi, jangan datang ke kebaktian dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi kenapa kita menyembah? Yang kedua, karena kita menyembah karena pengorbanan Tuhan. Dan kita mesti bawa pengorbanan itu, excellent sacrifice kepada Tuhan. Bukan berarti kita menawarkan sesuatu atau dengan pujian penyembahan kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Jangan salah loh. Kalau kita lihat gambarnya pelataran, ada ruang kudus, ruang Maha Kudus. Yang membuat kita masuk ke ruang Maha Kudus, itu bukan penyembahan kita, tetapi darah Yesus. Itu yang membawa akses kita masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi penyembahan adalah hadiah yang kita bawa di dalam ruang Maha Kudus. Itu yang saya doakan juga untuk setiap orang yang ada di dalam tim praise and worship. Saya minta sungguh-sungguh ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, di gerejanya yang kudus, kita membawa sesuatu. Yaitu penyembahan kita yang kudus dan layak di hadapannya. Lihat berapa harganya, Yohanes 12 ayat 3-4 jelas sekali ditulis. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Bukan cuma memberi, bukan cuma membawa. Tapi ada kesungguhan hati di mana dia melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah dunia pikirkan. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4 kita baca sama-sama. Lihat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi harga minyak narwastu ini adalah berapa? 300 dinar. Katakan 300 dinar. Dan Anda harus tahu 300 dinar di zaman itu adalah gaji 1 tahun orang yang upahnya cukup besar. Dia memberikan dengan excellent. Sehingga perbandingan Tuhan di ayat selanjutnya Lukas 7. Kita balik ke Lukas 7. Dikatakan apa?
Dia berkata ayat 39, kita langsung lihat ceritanya ya. Dia meminyaki, sudah membawa minyak, dia membawa segala sesuatu, harganya mahal, meminyaki kaki Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu. Yesus bukan nabi, tapi dia Tuhan. Siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Ayat 40 kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Kalau kita tidak bisa menyembah Tuhan, kita tidak pernah merasa berarti sama Tuhan. Kalau kita berhutang banyak kepada dia. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Berhenti dulu di sini. Bayangkan yang dibawa oleh Maria Magdalena, dibawa oleh wanita ini, 300 dinar itu gaji full 1 tahun. Itu juga upah gaji yang tinggi. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan 500 dinar. Orang yang berhutang 500 dinar berarti lebih dari itu. Artinya gini, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan jauh lebih besar. Pemberian Tuhan jauh lebih banyak. Kita gak akan pernah bisa membayar apapun yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44 kita lihat kenapa kita bisa membawa worship dengan pengorbanan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, lihat. Banyak orang Kristen yang seperti itu kan? Balik lagi, orang Kristen yang ada maunya, bukan Yesusnya yang penting. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. See? Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ada banyak gereja yang kebaktian. Tapi hanya sedikit gereja yang penyembahannya membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Ada extraordinary giving. Engkau tidak mencium aku. Orang-orang ini gak peduli tentang Yesusnya. Pedulinya cuman berkatnya, mujizatnya. Kalau ada Yesus sesuatu besar terjadi. Tetapi sejak aku masuk, wanita ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kepalaku dan kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Berhenti dulu di sini. Waktu saya renungkan ayat 47 ini. Seharusnya kita semua tahu bahwa kita semua berhutang banyak kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang merasa sedikit diampuni. Inilah orang-orang yang pelit. Inilah orang-orang yang gak generous di dalam gereja. Inilah orang-orang yang cuman Kristen-Kristenan. Ikut Tuhan ada maunya. Tetapi kita semua sadar hari ini bahwa seharusnya kita semua ini adalah orang-orang yang banyak diampuni. Gak ada yang cuman sedikit. Dosa apapun itu. Kita lihat ayat tambahnya dulu. Efesus 1 ayat 4. Ini alasan kita worship, kita bisa berkorban kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia, Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan. Apakah ini bukan disebut berhutang Anda kepada Tuhan? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kenapa kita bisa kudus? Itu karena Tuhan terlebih dahulu memilih kita. Saya ulangi. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Jadi kalau Tuhan gak memilih kita mau kudus seperti apapun, kita mau berbuat apapun, kita mau persembahkan apapun, kita mau selama hidup amal sebanyak apapun, kita mau ikuti hukum Taurat yang bukan hanya 10 tapi 300 sekian lebih dengan kekuatan kita tidak akan pernah kudus dan tidak akan pernah bercacat di hadapannya. Alasan kenapa kita dipilih. Coba renungkan seperti poin yang pertama tadi. Siapa kita dulu? Orang yang banyak meremehkan kita. Siapa saya dulu? Saya pernah katakan bahwa saya dulu adalah orang yang cacat mental, orang yang dibuang. Orang yang gak akan pernah bisa berpikir untuk bisa menjadi penginjil, jadi gembala. Bahkan hidup aja bisa hidup aja udah thank you. Tetapi ketika saya terus berpikir kenapa saya yang dipilih. Ada banyak orang yang jauh lebih layak. Ada banyak orang yang jauh lebih hebat. Ada orang yang secara teologi jauh lebih pandai. Banyak orang yang bernyanyi jauh lebih bagus. Tetapi kenapa saya yang dipilih? Kenapa Anda yang dipilih? Itu karena Tuhan
mengasihi Anda dan Tuhan ingin menjadikan Anda kudus. Makanya kenapa kudus tidak bercacat itu tidak akan pernah bisa manusia gapai. Banyak orang yang masih suka perform, Christian performance. Aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu. Aku mengembalikan ini, mengembalikan itu. Aku memberikan persembahan dengan excellent. Supaya Tuhan memberkati aku. Supaya apapun yang kita berikan hari ini itu berasal dari Kristus. Karena segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang benar, yang sejati hanya datangnya dari atas. Tetapi kita masih bisa berkata kita yang beri. Kalau kita bisa berbuat baik itu karena Dia yang mengerjakannya di dalam kita. Makanya berhenti jadi Kristen yang peraturan. Berhenti jadi Kristen yang cuma mau tahu tentang teologi. Berhenti jadi Kristen yang cuma mau dengar yang mengenakkan telinga kita. Tetapi jadilah Kristen hubungan, yaitu orang-orang yang punya hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita ketika kita menyembah, kita gak lagi disuruh ini, disuruh itu, tapi kita berkorban. Bayangkan, Maria tahu dia banyak diampuni. Maria tahu dia orang berdosa. Hari ini kita harusnya bernyanyi selalu tiap hari adalah Amazing Grace. Ini jadi penyembahan kita. How sweet the sound that saved a wretch. Kita semua a wretch. Dosa besar, dosa kecil semuanya menjijikkan di hadapan Allah. Tetapi dia mau berkorban dan memberikan hidupnya terlebih dahulu. Itu alasan kita menyembah. Like me and you, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sama-sama katakan, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita semua dulu blind. Bahkan masih ada orang yang blind saat ini. But now I see His amazing grace. Ini alasan di mana setiap kali menyembah, saya selalu melompat-lompat dan berkata, Tuhan kalau Engkau banyak mengampuni aku, jadikan gereja ini dan hidupku banyak berbuat kasih. Kasih karunia begitu melimpah. Lanjut tadi ayat 40, ayat yang selanjutnya tadi. Yang ke berapa itu tadi? 49-50 saya selesaikan. Ayat 46, ya lanjutnya. Dan mereka, ayat 49 tadi. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Seperti apa yang kita bahas tadi, bagaimana dia merasakan bagaimana kasih Tuhan menjamah hidupnya. Poin yang ketiga, dia bukan hanya membawa puli-puli. Dia bukan hanya memecahkan dan memberikan yang begitu mahal. Tetapi dia melayani Yesus. Kenapa kita menyembah? Yang pertama tadi, karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, karena penyembahan adalah pengorbanan kita. Excellent sacrifice yang kita berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penyembahan itu adalah pelayanan. Ada extraordinary living yang keluar dari hidup Maria Magdalena. Banyak loh orang di dekat Yesus. Bahkan Yudas yang dipercaya sebagai bendahara utama berkata, kenapa dia gak memberikan 300 dinar itu aja untuk orang-orang miskin. Banyak orang pakai alasan gak menyembah untuk perbuatan yang lain. Banyak orang punya alasan gak menyembah karena Tuhan belum melakukan ini dan itu. Dan bahkan mereka mau melakukan itu supaya mereka dapat itu dan ini. Tetapi Maria, orang yang berdosa ini, bukan hanya melayani Tuhan. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia berkorban karena Tuhan telah berkorban bagi hidupnya. Ketika dia melayani Tuhan karena dia tahu Tuhan telah melayani dia terlebih dahulu.
Ketika hidupnya fokusnya kepada Yesus, bukan kepada jiwa-jiwa. Ketika hidupnya fokus kepada Yesus, bukan kepada berkatnya. Ketika hidupnya fokus kepada Yesus, bukan kepada urapannya. Lihat dampaknya. Bahkan salah satu Injil berkata bahwa kemanapun Injil diberitakan, namamu akan selalu disebut. Dia adalah seorang perempuan yang berdosa, yang namanya Maria. Kemanapun dia pergi, namamu akan disebut. Berarti berkat mengalir dalam hidupnya. Berarti pengurapan mengalir dalam hidupnya. Berarti hidupnya dipakai untuk menjangkau jiwa. Semua yang lain itu gak penting. Christ is enough. Itu yang membuat Maria menyembah. Yang pertama apa tadi? Kita belajar hari ini. Kita menyembah karena hubungan. Yang kedua, karena pengorbanan. Yang ketiga, karena kita melayani Tuhan. Kita menyembah karena kita tahu Dia terlebih dahulu melayani kita. Dan kita mau melayani Tuhan. Kemarin saya baca satu artikel cukup bagus. Dari seorang pelukis terkenal di era tahun 1500-an. Namanya Michelangelo. Siapa yang gak tahu Michelangelo? Siapa yang tahu katakan yes. Saya baru tahu ternyata Michelangelo ini cinta Tuhan. Cinta Tuhan banget. Bahkan dia ini bukan pelukis utama yang dipilih. Di tahun 1500-an ada Pope ya, di Vatikan sana. Untuk merenovasi St. Peter's Basilica. Ya. Dan di dalamnya ada chapel yang namanya Cecil Chapel. Ya, Anda bisa baca sendiri di Google. Tapi yang menarik sekali buat saya adalah kenapa Michelangelo sudah ganti beberapa kali arsitek, dirancang puluhan tahun, tetap aja Vatikan tidak puas. Dan Michelangelo adalah salah satu pilihan terakhir untuk merenovasi dan menggambar dome yang begitu luar biasa. Wah, kalau saya lihat arsitektur zaman dulu, mungkin hebatnya minta ampun, mungkin yang zaman sekarang jauh lebih. Kita udah teknologi ini dan itu, zaman dulu Anda harus melukis sendiri di dome, bayangkan. Gereja kita kalau hallnya doang di Ciputra World mungkin luasnya 1.200-an. Sama waktu saya baca, kira-kira dome yang harus dilukis luasnya 1.000 meter. Tapi harus melukis sendiri. Dan saya tersentuh sekali, ini adalah penyembahan dari hidupnya. Dia berkata, aku mau ambil ini bukan karena bayaran yang tinggi, bukan nanti namaku terkenal, tapi aku ambil ini simply karena aku love God. Aku mencintai Yesus dan jiwa-jiwa. Itu menyentuh hati saya, makanya kenapa penyembahan bukan hanya orang yang menyembah, main piano, main bass, tapi penyembahan itu bahwa apapun profesi kita, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai pengorbanan kita. Kalau kita bisa berkorban sedikit aja, Dia yang berkorban terlalu banyak buat kita. Singkat cerita, dia melukis dome di atas itu. Dengan detailnya melukis dengan tangan, bayangkan itu tingginya seberapa. Banyak orang yang ngomong sama dia, udahlah yang pinggir-pinggir, itu gak usah terlalu detail. Gak usah diselesaikan orang yang gak kelihatan. Penyembahan itu adalah ketika orang lain gak melihat, tapi Anda tetap mencintai Tuhan. Dia berkata, aku gak mau setengah-setengah buat Tuhan. Dia gambar, dan bayangkan waktu saya baca itu gambar manual ya. Di dome itu kalau ada satu yang salah aja, ada titik yang salah aja, dia harus ulang lagi kira-kira satu fasad itu, kira-kira satu satu bagian itu. Dan dia gambar detail satu persatu. Selama 4 tahun dia gambar itu. Dan ternyata prosesnya bukan cuma 4 tahun katanya untuk merancang itu semua butuh puluhan tahun. Tapi gambarnya tok, bayangin ya. Anda menggambar, kalau kita menyanyi di gereja aja 30 menit kita capek. Dia menggambar, itu penyembahannya. Selama 4 tahun dia gambar itu. Sampai detail-detailnya. Dan sampai hari ini sejarah mencatat. Karya Michelangelo itu udah ratusan tahun yang lalu, mungkin 500 tahun lebih. Tidak ada satupun yang diubah dalam renovasi yang baru. Bukan karena saya percaya orang yang lain-lain pelukis-pelukis di zamannya Da Vinci dan sebagainya juga adalah orang-orang yang hebat. Karena Tuhan yang melihat hati yang dilukis di sana. Dan dia berkata, I love you Jesus. Ukiran setiap penyembahan kita setiap minggu, guys. Itu adalah ukiran yang Tuhan gak akan pernah hapus sepanjang sejarah manapun.
Tuhan akan terus lihat ukiran-ukiran itu. Dan Michelangelo berkata, aku melukis tentang Alkitab dan firman Tuhan. Dan Yesus Tuhan yang aku lukis adalah Tuhanku. Sekalipun di bagian yang terkecil orang gak lihat, aku tetap mau melukis itu dengan sempurna. Bayangkan guys. Mental seperti ini yang saya doakan para pelayan Tuhan di gereja. Siapapun kita gak mau ada satu pun yang gak terbaik. Aku mau kasih itu. Kalau kita jatuh cinta, kita mau kasih yang terbaik. Kalau kita cinta sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan lukisan itu selama ratusan tahun diabadikan. Dan ceritanya tersebar di mana-mana. Karena dia mengasihi Tuhan. Simple. Kenapa kita menyembah guys? Karena kita mengasihi Tuhan. Saya minta semua pemain musik maju ke depan. Thank you Lord. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Mari sembah Dia, katakan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Angkat kedua tanganmu, katakan. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kita sembah Dia. Kiramashi karabato korea ramasi. Suci-Mu, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Oh, di tahta suci-Mu kami menyembah. Semua di rumah, come on. Nama-Mu disanjung. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sembah Dia, sembah Dia. Kami puja Engkau Raja mulia. Come on, one more time. Hallelujah. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, amin. 1 menit buat Raja. Let's worship the Lord. Kiramashi karamaya ramatu kuria ramashe. Kirararaya ramashi kiarabarabara ramasho. Come on. More. 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 Kiramashi ramaya ratakaramashi karabarabara ramashe. Kiramashi rarararara. Kami dipulihkan, kami disegarkan. Karena kami tahu mulai hari ini kami mau menyembah-Mu karena kami punya hubungan yang dekat. Kami tahu siapa Engkau. Kami mau memberikan excellent sacrifice, pengorbanan. Dan kami mau memberikan excellent giving. Kami mau melayani Engkau. Jadikan kami penyembah-penyembah menyembah roh. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami siap Tuhan untuk menjangkau jiwa. Untuk terima lawatan.
terima urapan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sudah dipulihkan, diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Come on, haleluya, haleluya. Hi Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya ingin menyapa saudara sekalian yang baru pertama kali join di ibadah kita pada hari ini. Oke Church, let's welcome them all. 1, 2, 3. Welcome to the family. Guys, don't forget to turn on your notification karena Bible Study with Pastor Carson Mark akan kembali tayang dengan episode yang baru tentunya hari Selasa tanggal 23 Februari jam 8 malam di IGTV New Life Indonesia. Jangan lewatkan ya. Nah, ini nih yang gak kalah dinantikan setiap minggu. Yes, Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander yang selalu diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam live on Instagram. Yuk kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Nurturing udah, enthusiasm udah, worship juga udah. Minggu depan, Pastor Carsten akan melanjutkan tema khotbah church culture kita dengan huruf L, yaitu love. Menarik nih. Jangan sampai lewatkan ya guys. Church, tiba saatnya untuk kita kembali memberikan persembahan. Anda dapat siapkan gadget Anda karena di layar kaca Anda saat ini sudah tersedia QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Apabila sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami masih bisa memberi. Dan Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi ini dan biarlah persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Giving Church. Dan untuk Anda yang di rumah yang ingin memberikan excellent giving, Anda dapat mengikuti caranya sebagai berikut. Scan QR Code melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau transfer ke rekening BCA 468-384-4155 atas nama GBI New Life Ministry. Jangan lupa untuk menambahkan kode angka 8 di nominal yang paling belakang sesuai dengan contoh. Hai Alive, Sabtu ini acara kita bakalan seru banget karena kita akan ditemani oleh Kak Ece Sumantri dan Kak Jessica Vania. Wow, pasti seru banget nih. Jadi jangan lupa ya kita ketemuan bareng-bareng via YouTube Sabtu ini pukul 4 sore. Informasi untuk para parents bahwa ibadah New Life Kids minggu ini akan diadakan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung direct message ke Instagram newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Nah, ini nih acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para singles. Karena Madu dan Racun akan kembali diadakan tahun ini via Zoom pada tanggal 26 Februari with Pastor Irwan Alexander dan PDP Jessica Hendra. Acara ini dibuka untuk umum, so jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian. Dan informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung menghubungi nomor gereja atau direct message ke IG New Life Indonesia. Oke Church, itu semua informasi untuk minggu ini. Dan tidak bosan-bosannya, kami ingin mengingatkan kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan mengenakan masker kemanapun Anda bepergian keluar rumah. Stay safe and stay healthy. See you next week and God bless you. Saya yakin kita semua diberkati luar biasa oleh firman Tuhan. Dan tentunya kita ingin semua menjadi seorang penyembah. Dan saat ini juga bukan cuma menyembah, kita juga ingin berdoa bersama sebagai satu gereja. Ada beberapa prayer request yang akan kita mendoakan dan saya minta dimanapun kita semua berada, mari kita doakan bersama. Ada yang berdoa untuk proses apply pekerjaan supaya bisa berjalan dengan lancar. Ada yang berdoa untuk penyediaan Tuhan sehingga dia bisa studi menjadi seorang dokter spesialis. Dan tentunya kita juga mau berdoa bagi pembangunan
gereja kita yang baru nanti di Ciputra World. Mari kita doa bersama. Tuhan, kita melihat ada orang-orang yang ingin bekerja, ingin yang studi lebih lanjut, dan kita tahu bagaimana adalah kehendak Engkau untuk kita anak-anak Tuhan bekerja keras melakukan yang terbaik. Jadi dengan iman kita percaya bahwa Engkau akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan juga keinginan kita sebagai satu gereja untuk pindah ke tempat yang baru yang lebih besar, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa bisa dimenangkan di tempat yang lebih luas nanti. Jadi bila Engkau yang ikut serta campur tangan, Engkau membuat semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bertahu bahwa doa kita didengar. Amin. Anda diberkati Tuhan hari ini, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, kami memuji Kau. Mari kita gak berhenti menyembah Dia. Haleluya, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi. Then sings my soul, come on. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, come on church. How great Thou art. Amen, semua yang di rumah, come on. How great, how great. Thou art. Whoa, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Kami mau menyembah-Mu. How great Thou art. How great Thou art. Whoa, how great Thou art. How great Thou art. Satu menit buat Tuhan, come on. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku atas seluruh kehidupanmu. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah karena kita tahu Dia Tuhan. Terimalah setiap berkat dan kelimpahan di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam relationshipmu, dalam segala sesuatu yang kau perbuat, dalam studimu. Dibuat Tuhan berhasil sesuai dengan kehendaknya. Terimalah urapan yang melimpah ini di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali, come on. Amin, amin. Haleluya, God bless you church. See you next week. Haleluya, come on. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami ingini. Ku tak akan berhenti
Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.